Saya Dr. Muhammad Yusuf, PhD. Sedikit ingin berkisah tentang apa yang dialami oleh doktor atau panggilan UAS ya, Ustadz kita yang dialami di Singapura. Jadi saya sejak tahun 96 udah masuk Singapura, dan sebelum itu juga pernah masuk Singapura. Dan waktu saya SD kelas 4 sudah ikut menyeludup dari Inhil ke Pasir Panjang, Singapura. Tapi pengalaman yang mau saya utarakan begini. Saya 3 kali dipersulit oleh Singapura, ya, di imigrasi Singapura, baik melalui dari Johor maupun dari Batam. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya dari Batam undangan pembicara di Singapura tentang Melayu Bugis, ya itu perkumpulan Bugis Singapura mengundang saya. Itu bukan main sulit. Kemudian ada yang paling repot waktu itu, ketika saya wisuda ya di Malaysia. Saya bawa rombongan anak, istri, cucu. Kemudian saya masuk ke Singapura. Anak-anak pada lepas semua, cucu lepas semua, kami 12 orang waktu itu. Karena nama saya kan hari-hari kan di ijazah Mohde Yusuf DM. Di dalam paspor internasional itu kerjasama antar immigration internasional, tidak boleh disingkat, ya, tidak boleh disingkat. Jadi Muhammad Yusuf Daeng Malintak. Sehingga di internasional kata-kata Muhammad itu sangat sangat dikoreksi sekali, atau pihak masalah security ini sangat ketat, selektif tentang nama Muhammad. Jadi Muhammad, kemudian saya diperiksa lantai dasar, lantai 2, lantai 3, terus bolak-balik ada 3 jam. Anak saya namanya Muhammad Fadli. Dia pengacara dan dia juga dosen. Saya mengatakan kesalahan saya apa? Tidak pernah dijelaskan apa kelemahan kita, apa kesusahan kita, apa kesalahan kita, tidak tahu. Kita bolak-balik seperti itu, naik turun, diperiksa oleh immigration, diperiksa oleh polisi, kemudian kita dimasukkan ruang kaca, hanya ditanya-tanya mau kemana, mengapa ke Malaysia, mengapa masuk ke Johor, masuk ke Singapura, itu saja. Setelah 3 jam lepas lagi. Kemudian saya masuk Singapura itu ada tim, ada Pak Zakaria namanya, Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur. Karena satu huruf saja, itu kami 2 jam di airport di Changi itu. Hanya identitas lengkap. Saya bilang ini pegawai kerajaan, saya ini pensyarah, dosen artinya, lecturer, saya lawyer atau peguam, tidak peduli. Kemudian ada waktu saya sekolah juga dulu, ya, sekolah tahun 2007 ambil S3, juga dipersulit sedemikian. Kemudian tahun 97 juga sama. Waktu itu kalau di Malaysia kita kan dari Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Singapura, itu kan kita bayar hanya murah sekali, karena
entah bayar 25% cuma itu student. Jadi ada prioritas sendiri dan ini menjadi masalah sangat ketat sekali. Dan kita salah-salah, apalagi dulu pernah juga saya bawa rombongan lancang kuning. Saya sudah berikan peringatan, jangan memoto, jangan celinguk-celinguk, jangan berpisah-pisah jalur memasuk Singapura, ambil jalur cek pasport satu lane. Yang lain-lain tertinggal-tinggal. Yang jadi masalah apa? Bus yang membawa kita itu udah pergi, terpaksa kita menunggu berjam-jam bus berikutnya sehingga schedule kita tidak bisa tepat. Waktu itu yang paling parah lagi ketika saya bawa anak cucu. Kita naik bus yang membawa kita itu sudah sampai limitnya menunggu sekian jam. Sehingga kita mencatat van atau L300 yang besar itu hanya dari perbatasan Singapura Johor, kita hampir 2 juta mencatat ke pelabuhan laut feri mau ke Batam. Akhirnya perjalanan tidak nyaman. Jadi jangan kaget karena mungkin kita menganggap menganggap memang seperti itulah aturan Singapura, hukumnya itu jalan. Memang kalau kita lihat dari segi aspek kesalahan, jengkel kita, tetapi ya begitulah ketatnya Singapura melaksanakan undang-undang itu. Contoh kita lihat narkotika orang warga negara Amerika, sampai presidennya pun ikut komentar, minta tolong, tak peduli siapapun. Jadi siapapun. Dan saya juga pernah menangani perkara di Singapura ketika pegawai Dinas Perindustrian Bengkalis. Ada satu pameran Expo barang-barang kerajinan, tetapi salah satu PNS membawa rokok satu slop. Tidak diakuinya, kemudian dia sudah di-scan, nampak. Kemudian singkat cerita masuk dia penjara, ya. 2 pilihan. Masuk penjara ya 1 tahun 2 bulan atau bayar 1 miliar. Sehingga tidak ada dananya, masuk penjara. Saya coba pendekatan melalui kedutaan. Kemudian yang jadi pelajaran kita menjadi tegasnya law enforcement Singapura. Ketika habis masa hukumannya di penjara Tempine, saya menjemputnya dengan adik-adiknya. Begitu dipertemukan dengan petugas penjara dan imigrasi, apa yang terjadi? Pada sore hari saya bilang, ini saya mau balik ke Singapura, ke Batam, dan ini kan di Singapura mahal sekali hotel. Saya bilang ini Last Ferry, saya bilang. Dia bilang tidak bisa. Kalau dia orang ini masuk tanggal sekian-sekian di penjara, dia keluar tanggal ini, tahun ini, jam ini. Dia memang bukan tanggal tapi jam. Jadi saya berpikir begitulah Singapura menegakkan hukum, sehingga Singapura menjadi kota teraman di dunia, ya, kota teraman di dunia dalam soal penegakan hukum yang bagus. Kemudian saya lari pagi di Singapura, ada komplek dengan depan Hotel Bugis. Di situ ada dekat Sentral Bugis. Saya maraton pagi-pagi. Saya begitu mau menyeberang, ada orang tua, laki-laki atau ape-ape. Lu jangan cross, kata dia. Dia bisa bahasa Melayu. Kalau you tertabrak, ini lampu masih kuning, ya,
you mengganti mobil orang. Anda bayangkan, kita mungkin ditabrak mobil, tapi kita yang salah. Kita mengganti mobil. Begitulah. Jadi saya petik di ini bahwa Singapura punya satu ketegasan, ya, satu sangat selektif yang namanya Muhammad. Jadi saya sering masuk ke Malaysia, saya diskusi dengan teman-teman di Malaysia, apa sebab nama Muhammad menjadi di selektif di dunia ini. Bukan saja Muslim, tetapi non Muslim asal namanya Muhammad atau David, ya, non Muslim juga sama. Dan saya juga pernah juga sangat diperiksa, dia ketat sekali di Belanda, di Schiphol di Belanda lama juga. Yang ditanya adalah Al-Qaeda, jelas itu waktu 2003. Kami begitu keluar dari pesawat Lufthansa di Jerman, di airport sudah begitu keluar, ya, langsung datang poluan 2 orang menghampiri kami sebentar. Dibawa satu ke ruangan, wawancara tentang teroris juga. Karena nama Muhammad. Jadi kalau Singapura saya tidak terkejut. Di Australia juga pernah saya tahun 2000 saya bawa menjadi official taekwondo di Korea Selatan, juga sama. Di Australia juga seperti itu. Jadi jangan bersedih kalau nama Anda nama Muhammad, ya, menjadi banyak pertanyaan, ya. Itulah risiko menjadi nama Muhammad. Ini pengalaman saya. Jadi kalau UAS yang diperlukan seperti itu, saya juga sering mengalami yang seperti itu. Karena dia orang public figure termasuk dunia. Kalau kami ya orang-orang biasa saja, tetapi begitulah pengalaman perjalanan saya di beberapa negara di dunia. Waktu masuk ke Syria, kita merasa sangat dilecehkan. Ya, saya sendiri orang Indonesia masuk ke Syria. Dari Yordania saya masuk ke Syria, ya. Uang Malaysia laku untuk pertukaran masuk visa ke Syria. Tetapi Indonesia tidak bisa diterima. Harus saya tunjukkan lagi uang Singapura, tidak bisa. Mesti US dollar. Inilah satu pengalaman bahwa kita memang sebagai bangsa Indonesia masih agak diragukan di beberapa negara di dunia ini soal bagaimana mungkin anggapan ada beberapa peristiwa tentang teroris. Inilah satu pengalaman perjalanan saya di beberapa negara. Dan tentang Singapura, memang sejak itu kita tahu bahwa Singapura sangat ketat soal memasuki Singapura. Padahal dokumen kita sudah banyak di komputer itu, dan kita tidak ada membuat kesalahan, tidak ada tetapi kalau sudah ada satu bukti di situ, ya, sinyal-sinyal, jangan harap. Maka kadang-kadang saya pingin ke Singapura sampai di Sentosa saja. Misalnya saya dari Batam, ada acara saya di Tanjung Balai, saya pergi makan malam di Singapura. Saya tak masuk ke dalam. Saya hanya bilang saya mau relax saja, mau ke pantai saja. Sudah itu last minute malam saya mau ke pelabuhan lagi ke Singapura, ke Tanjung Balai. Dan inilah 10 menit pengalaman menjadi satu perjalanan yang kadang-kadang mungkin dianggap tak menyenangkan, tak nyaman. Tapi inilah risiko nama kita Muhammad atau Muhammad. Dan inilah Anda masuk ke Singapura, ya, jangan coba-coba berdiplomasi, tidak akan diterima. Ya, jadi sangat ketat sekali, sangat ketat.
dan makin banyak berdiplomasi, makin dipersulitnya. Ini pengalaman saya untuk dibagi-bagi kepada teman-teman sekalian.